Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Bagaimana kabarnya? Saya harap Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Tetap jaga kondisi karena kita masih pada kondisi pandemi COVID-19. Tetap patuhi protokol kesehatan yang ada dan tetap menggunakan masker. Sebelumnya, perkenalkan saya Dian Anggraini, dosen D3 Administrasi Pajak Kampus Batang, program studi di luar kampus utama PSDKU, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Sebelumnya, saya mohon maaf kepada Bapak Ibu karena kami tim pengabdian tidak bisa bertemu secara langsung kepada Bapak dan Ibu untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, namun perwakilan kami sudah membagikan modul kepada Bapak dan Ibu terkait dengan modul dasar-dasar perpajakan sebagai output pengabdian kepada masyarakat yang kami berikan kepada Bapak dan Ibu. Pada kesempatan ini, saya sebagai Ketua Pengabdian akan menyampaikan materi terkait sosialisasi pemahaman dasar-dasar perpajakan sebagai langkah awal pajak. Ini merupakan pengabdian kepada masyarakat yang kami berikan di Kecamatan Tulis, khususnya di Desa Ponowareng, Kabupaten Batang pada bulan Maret 2021. Sebelum saya memperkenalkan organisasi dan menyampaikan materi dasar-dasar perpajakan, saya akan memperkenalkan tim pengabdian kepada masyarakat saya terlebih dahulu. Yang pertama, saya Dian Anggraini sebagai Ketua Tim Pengabdian kepada Masyarakat. Yang kedua ada Bapak Didi Sulestiono SESTNM sebagai anggota pengabdian kepada masyarakat yang pertama. Kemudian ada Ibu Ika Pratiwi SEMAK sebagai anggota pengabdian kepada masyarakat yang kedua. Selanjutnya ada Bapak Ropinov Saputro SEMN sebagai anggota pengabdian kepada masyarakat yang ketiga. Ada Bapak Dr. Randes Dwi Irianto MM sebagai anggota pengabdian kepada masyarakat yang keempat. Dan terakhir ada mahasiswa kami, Mbak Tineke Ervina sebagai anggota pengabdian kepada masyarakat yang kelima. Kami tim pengabdian kepada masyarakat di D3 Administrasi Pajak Kampus Batang, PSDKU Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Selanjutnya saya akan sedikit memperkenalkan gambaran organisasi kami di D3 Administrasi Pajak Kampus Batang, PSDKU Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Sekolah Vokasi Undip merupakan salah satu unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada rektor, dekan yang memimpin sekolah vokasi. Sekolah vokasi membawai 21 program Diploma 3 dan 11 program sarjana terapan yang tergabung dalam 4 departemen terdiri dari Departemen Teknologi Industri, Departemen Sipil dan Perencanaan, Departemen Bisnis dan Keuangan, serta Departemen Informasi dan Kebudayaan. PSDKU, program studi di luar kampus utama, menjadi salah satu program studi di sekolah vokasi dan jurusan D3 Administrasi Pajak Kampus Batang termasuk Departemen Bisnis dan Keuangan. D3 Administrasi Pajak Kampus Batang PSDKU terletak di Kabupaten Batang. Ini gambaran gedung PSDKU Undip di Kabupaten Batang. Selanjutnya visi misi dan tujuan strategi Sekolah Vokasi Universitas
Universitas Diponegoro. Untuk visi sekolah vokasi menjadi pusat pendidikan vokasi terapan yang unggul dan bertaraf internasional. Misi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro yang pertama menyelenggarakan pendidikan terapan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan profesional sesuai dengan tuntutan global. Yang kedua, melaksanakan penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat serta menjalin kerjasama dengan pemangku kepentingan stakeholders. Yang ketiga, menjadikan lingkungan pembelajaran yang kondusif untuk membentuk kepribadian profesional yang memiliki komitmen pengembangan dan penerapan pengetahuan serta pengembangan keterampilan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk tujuan strategi sekolah vokasi, ada beberapa tujuan strategi sekolah vokasi Universitas Diponegoro. Yang pertama, menghasilkan lulusan yang berkualitas dunia dan unggul, yang komunikatif, profesional, berjiwa leader, entrepreneur, berpikir kritis, dan sebagai agen perubahan. Yang kedua, mengembangkan dan menerapkan penelitian inovatif, memberikan solusi permasalahan masyarakat, industri, dan negara berbasis karakteristik undip dan publikasi bertaraf internasional. Selanjutnya, mengimplementasikan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat untuk peningkatan taraf hidup masyarakat dan kemajuan bangsa, serta menumbuh kembangkan jiwa dan penerapan kewirausahaan, entrepreneurship berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta didukung sistem informasi yang terpadu. Dan yang terakhir, tujuan strategi sekolah vokasi Universitas Diponegoro mengembangkan profesionalisme, kapabilitas, dan akuntabilitas dalam tata kelola universitas yang baik, dan meningkatkan kemandirian penyelenggaraan perguruan tinggi serta menjadi teladan bagi perguruan tinggi lain. Sedikit saya sampaikan gambaran organisasi, unit kerja kami, dan visi misi tujuan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Selanjutnya saya akan menjelaskan modul dasar-dasar perpajakan yang sudah Bapak dan Ibu peroleh dan sudah Bapak dan Ibu baca. Yang pertama terkait dengan pajak. Bapak dan Ibu pasti tidak asing dengan pajak. Di kehidupan sehari-hari pasti sudah mendengar dan sudah mengetahui apa itu pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Jadi pajak ini merupakan kontribusi wajib dari Bapak dan Ibu sebagai wajib pajak orang pribadi maupun dari wajib pajak badan yang tentunya bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, berdasarkan regulasi terkait. Dan ketika Bapak Ibu membayar pajak tidak serta-merta langsung mendapatkan imbalan secara langsung. Dan pajak ini gunanya untuk keperluan negara, tentunya sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat di negara tersebut. Kemudian jika kita lihat dari definisi pajak tadi, ada beberapa unsur pajak berdasarkan definisi tersebut. Yang pertama, iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang, bukan berupa barang. Kemudian yang kedua, berdasarkan undang-undang, pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Berdasarkan definisi tadi juga disebutkan tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Tadi sudah disampaikan bahwa definisi pajak kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa adanya imbalan secara langsung yang digunakan untuk kepentingan negara dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Lalu pasti Bapak dan Ibu bertanya, untuk apa pajak yang sudah dibayarkan Bapak dan Ibu? Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, salah satu sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara tidak dapat dilaksanakan dan tidak optimal. Penggunaan uang pajak meliputi pembayaran gaji aparatur negara seperti pegawai negeri sipil, Tentara Nasional Indonesia, dan Polisi Negara Republik Indonesia, sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Kemudian penggunaan uang pajak untuk subsidi BBM, subsidi listrik, subsidi pupuk, bantuan langsung sementara masyarakat, dan atau sejenisnya. Kemudian ada jaminan kesehatan masyarakat juga. Dan penggunaan uang pajak ini juga digunakan untuk pembangunan sarana umum seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit atau puskesmas, dan kantor polisi, dan pembiayaan lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Jadi kembali lagi, pajak itu diperlukan untuk keperluan negara, sebesar-besarnya untuk keperluan rakyat. Kemudian apa yang saya peroleh dari negara sebagai imbalan atau kontraprestasi atas pajak yang telah saya bayar? Pasti Bapak dan Ibu akan bertanya-tanya, ketika saya membayar pajak, saya akan memperoleh apa dari negara sebagai kontraprestasi atas pajak yang telah Bapak dan Ibu bayarkan? Uang pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran publik sehubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Kemudian contohnya imunisasi, sejak bayi kita telah menikmati pajak. Kemudian sejak sekolah dasar kita telah menikmati pajak yang telah terkumpul sehingga biaya sekolah dapat terjangkau sampai ke perguruan tinggi. Transportasi umum disediakan untuk memudahkan kita dalam mencapai tujuan ke sekolah, tempat kerja. Hal ini juga merupakan salah satu subsidi dari pemerintah. Kemudian keamanan dan ketertiban dapat terjaga sehingga kita merasa aman selama bepergian. Ada TNI, ada polisi. Kemudian biaya berobat di rumah sakit menjadi terjangkau karena biaya kesehatan dibiayai juga dari pemerintah, dari pajak juga. Kemudian fasilitas dan infrastruktur umum dibangun untuk kenyamanan kita seperti jalan, jembatan, kemudian taman, pasar, terkait dengan kebersihannya juga, dan sebagainya juga dibiayai oleh pemerintah. Dan salah satu penerimaan negara itu adalah pajak. Setelah kita mengetahui kegunaan pajak yang sangat berguna bagi negara, berguna bagi rakyat, kita harus mengetahui siapa saja yang wajib untuk membayar pajak. Pada dasarnya setiap orang pribadi, baik warga negara Indonesia atau warga negara asing, WNI atau WNA, yang bertempat tinggal di Indonesia dan badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia merupakan wajib pajak, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan menentukan lain. Mengingat sifatnya yang wajib, maka orang atau suatu badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan disebut sebagai wajib pajak.
Jadi setiap orang pribadi, baik yang warga negara Indonesia maupun WNA yang bertempat tinggal di Indonesia, dan badan yang berkedudukan atau didirikan di Indonesia merupakan wajib pajak. Jadi wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan, kecuali ketentuan perundang-undangan yang terkait pembentukan lain. Siapa saja yang menjadi wajib pajak? Ada wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Jadi wajib pajak dibedakan menjadi dua, Bapak Ibu. Ada wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Untuk wajib pajak orang pribadi adalah mereka yang telah mempunyai penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sesuai dengan batasan PTKP telah ditentukan oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kemudian badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya. Kemudian ada lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan BUT bentuk usaha tekun. Itu yang termasuk ke dalam wajib pajak badan. Jadi wajib pajak ada dua, ada wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Kemudian bagaimana sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia? Pajak sebenarnya sudah dikenal dan dipraktikkan sejak zaman dahulu oleh nenek moyang kita pada masa kerajaan. Setiap rakyat ini diwajibkan untuk menyerahkan upeti yang sudah ditentukan besarnya kepada raja. Upeti ini dimasukkan dapat berupa hasil bumi ataupun harta benda lainnya. Dan pemungutan upeti ini atau pajak terus berlanjut hingga zaman penjajahan Belanda. Kemudian setelah Indonesia merdeka, pajak ini ditetapkan dan dipungut oleh negara, bukanlah seperti upeti atau hal lain yang membebani warganya. Namun pajak ini merupakan kontribusi pembangunan dari warga. Hal ini sebagai bentuk dari komitmen rakyat Indonesia dan konsekuensi dari mendirikan suatu negara yang merdeka dan berdaulat. Dan membayar pajak ini bagi Bapak Ibu juga merupakan bentuk dari partisipasi warga dalam mengisi kemerdekaan. Sistem pemungutan pajak di Indonesia bagaimana? Ada beberapa macam. Pada awal kemerdekaan, sistem pemungutan pajak di Indonesia ini berdasarkan Official Assessment System, yaitu pihak yang menentukan jumlah pajak terutang dari wajib pajak ditentukan oleh aparat pajak dari Fiskus. Sejak reformasi perpajakan di Indonesia pada tahun 1984, sistem pemungutan pajak yang baru diperkenalkan di Indonesia, yaitu Self-Assessment System. Sistem ini memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk mendaftarkan diri, menghitung, memperhitungkan utang pajaknya, membayar pajak terutang ke bank tempat pembayaran pajak dan kantor pos, serta melaporkan hasil perhitungan pajaknya ke kantor pelayanan pajak. Pada sistem ini, aparat pajak bertugas untuk mengawasi, melakukan pelayanan, dan penyuluhan kepada wajib pajak. Jadi sejak reformasi perpajakan di Indonesia pada tahun 1984, sistem pemungutan pajak di Indonesia menjadi self-assessment system, di mana Bapak Ibu mendaftarkan diri, menghitung, memperhitungkan utang pajak, membayar pajaknya, dan melaporkan hasil perhitungan pajaknya ke kantor pelayanan
pajak. Fungsi pajak ada dua, ada fungsi anggaran, budgeter, dan fungsi mengatur, reguleran. Untuk fungsi anggaran, pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara. Fungsi mengatur, pajak ini berfungsi sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya apa? Contohnya pajak yang tinggi ini dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif. Jadi PPNBM, pajak penjualan barang mewah. Syarat pemungutan pajak itu ada beberapa. Yang pertama, pemungutan pajak tentunya harus adil berdasarkan syarat keadilan, mengenakan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Yang kedua, pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang atau disebut dengan syarat yuridis. Jadi ada regulasi undang-undang terkait dengan pemungutan pajak. Tidak mengganggu perekonomian sebagai syarat ekonomis, tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi atau perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. Syarat yang keempat, syarat finansial. Pemungutan pajak ini harus efisien. Biaya pemungutan pajak lebih rendah daripada hasil pemungutannya. Dan sistem pemungutan pajak ini harus sederhana agar mudah dimengerti oleh Bapak dan Ibu. Jadi syarat pemungutan pajak ada beberapa syarat, ada syarat keadilan, kemudian syarat yuridis, syarat ekonomis, syarat finansial, dan sistemnya harus sederhana. Teori, ada beberapa teori yang mendukung pemungutan pajak. Ada teori asuransi, teori kepentingan, dan teori daya pikul. Yang pertama, teori asuransi. Ini negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak rakyatnya. Jadi membayar pajak ini ibarat sebagai premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan. Jadi ketika Bapak dan Ibu membayarkan pajak, ini seperti memperoleh asuransi, jadi negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak rakyatnya. Dan membayar pajak ini diibaratkan sebagai premi asuransi karena Bapak dan Ibu memperoleh jaminan perlindungan. Yang kedua, ada teori kepentingan. Pembagian pajak kepada rakyat ini didasarkan pada kepentingan masing-masing orang. Yang ketiga, teori daya pikul. Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya. Artinya pajak ini harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing. Ada dua pendekatan. Yang pertama, unsur objektif. Melihat besarnya penghasilan yang dimiliki seseorang. Jadi dicontohkan penghasilan Tuan Ali sebesar 100 juta. Kemudian penghasilan Tuan Adi sama sebesar 100 juta. Kemudian dilihat dari unsur subjektifnya, memperhatikan besarnya kebutuhan yang harus dipenuhi. Untuk penghasilan Tuan Ali, dari Tuan Ali 100 juta dengan status menikah dan 3 anak. Tentunya kebutuhannya lebih besar daripada penghasilan Tuan Adi dengan penghasilan 100 juta dengan status belum menikah dan tidak mempunyai tanggungan. Itu teori yang mendukung pemungutan pajak. Ada beberapa teori, ada asuransi, kepentingan, dan daya pikul. Kemudian ada teori bakti dan teori asas daya beli. Untuk teori bakti, dasar keadilan pemungutan terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Warga negara yang berbakti sadar bahwa membayar pajak ini merupakan salah satu suatu kewajiban sebagai warga negara yang baik, yang berbakti.
sebagai wajib pajak yang patuh dan taat terhadap pajak. Kemudian teori asas daya beli, memungut pajak ini berarti menarik daya beli rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara, karena Bapak Ibu membayarkan pajak ke negara yang nanti digunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selanjutnya terkait dengan kedudukan hukum pajak, menurut Profesor Dr. Rohmat Sumitro SH, hukum pajak ini mempunyai kedudukan di antara kedua hukum sebagai berikut. Yang pertama, hukum perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lain. Yang kedua, hukum publik, mengatur hubungan antara pemerintahan dengan rakyatnya. Dan kedudukan hukum pajak ini merupakan bagian dari hukum publik karena mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum pajak yang mengatur hubungan pemerintah selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Ada dua macam hukum pajak, ada hukum pajak material dan hukum pajak formil. Yang pertama, hukum pajak material ini memuat norma-norma yang menerangkan perbuatan, antara lain peristiwa hukum yang dikenai pajak, objek pajaknya, siapa yang dikenakan pajak, subjek pajak, berapa pasar pajak yang dikenakan, tarif pajaknya, segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dengan wajib pajak. Contohnya apa? Untuk hukum pajak material ada Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Yang kedua, ada hukum pajak formil. Hukum pajak formil ini memuat bentuk atau tata cara untuk mewujudkan hukum material menjadi kenyataan. Bagaimana cara melaksanakan hukum pajak material? Contoh hukum pajak formil ini apa? Ada Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2009. Jadi untuk membuat hukum pajak formil ini, untuk mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan, maka diperlukan hukum pajak formil yang melandasi ada Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2009 contohnya. Hukum ini memuat antara lain apa? Untuk hukum pajak formil ada tata cara penyelenggaraan penetapan utang pajak, ada hak fiskus mengadakan pengawasan terhadap wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak, dan kewajiban untuk menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan dan hak wajib pajak dalam mengajukan keberatan dan banding. Jadi hukum pajak formil memuat tata cara, hak fiskus, kemudian ada kewajiban dan hak wajib pajak. Nanti Bapak Ibu bisa melihat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 sebagai hukum pajak formil. Undang-Undang KUP, Bapak Ibu bisa melihat apa isi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 agar Bapak Ibu lebih mengerti pajak. Jenis pajak. Untuk jenis pajak ini dibedakan menjadi beberapa berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya. Untuk golongan, ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Yang berdasarkan sifat ada pajak subjektif dan pajak objektif. Kemudian untuk berdasarkan lembaga pemungutnya ada pajak pusat dan pajak daerah. Kita akan bahas satu-satu Bapak dan Ibu. Jadi pengelompokan pajak yang pertama menurut berdasarkan golongannya ada pajak langsung,
Pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya apa untuk pajak langsung yang tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain? Yaitu pajak penghasilan bapak atau ibu. Kemudian yang kedua ada pajak tidak langsung. Untuk menurut golongannya adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya apa? Pajak pertambahan nilai (PPN). Nanti yang memungut PPN adalah pengusaha kena pajak. Kemudian yang kedua menurut sifatnya pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan wajib pajak. Jadi untuk pajak subjektif menurut sifatnya ini berdasarkan pada subjeknya, subjek pajaknya dengan memperhatikan wajib pajak keadaannya. Contohnya apa di sini? Pajak penghasilan dengan memperhatikan dalam hitung penghasilan tidak kena pajak, memperhatikan tanggungannya maksimal 3 tanggungannya, kemudian dengan penghasilan yang tidak kena pajak yang dipotong dari wajib pajak sendiri sebesar 54 juta, kemudian ada tanggungan maksimal 3 setiap tanggungan 4.500.000. Apakah sudah menikah atau belum, misalnya status menikah, ini mendapatkan pengurangan untuk penghasilan tidak kena pajak sebesar 4.500.000. Kemudian ada pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak, jadi dilihat objek pajaknya. Contohnya pajak penjualan atas barang mewah, jadi PPNBM, jadi yang dilihat objeknya, apa yang dibeli, apa yang dikenakan pajaknya. Yang ketiga, pengelolaan pajak menurut lembaga pemungutnya. Ada pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Kemudian ada pajak daerah, yaitu pajak yang tentunya dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah ini terdiri dari dua, ada pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Untuk pajak pusat, contohnya ada pajak penghasilan (PPh). Undang-undang sesuai dengan undang-undangnya nomor 36 tahun 2008. Kemudian ada PPN dan PPNBM, pajak penjualan atas barang mewah. Undang-undang nomor 42 tahun 2009, kemudian ada biaya materai. Di undang-undang tersebut Bapak dan Ibu bisa membaca ketentuan terkait dengan undang-undang PPh, kemudian terkait dengan PPN dan PPNBM. Untuk pajak daerah, tadi ada pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009, untuk pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Untuk pajak kabupaten dan kota ada pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Kemudian ada bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Itu yang termasuk ke dalam pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota yang masuk ke pajak daerah berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009. Tata cara pemungutan pajak. Yang pertama terkait dengan stelsel pajak, ada stelsel nyata, stelsel anggapan, dan stelsel campuran. Stelsel nyata, real stelsel, ini pengenaan pajak didasarkan pada objeknya, pemungutan yang nyata, sehingga pemungutannya baru dilakukan pada akhir tahun pajak. Contohnya ada pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 23.
Kemudian ada stelsel anggapan, fiktif stelsel. Itu pengenaan pajak didasarkan suatu anggapan dahulu yang diatur oleh undang-undang. Contohnya pajak penghasilan pasal 25 angsuran. Jadi berdasarkan anggapan berdasarkan tahun sebelumnya. Kemudian yang ketiga ada stelsel campuran. Untuk stelsel pajak, kombinasi stelsel nyata dan stelsel anggapan, real dan fiktif. Di sini contohnya pajak penghasilan pasal 29. Jadi dari pasal 21 nanti dibandingkan dengan angsurannya, apakah kurang bayar seperti itu. Jadi kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Yang kedua terkait dengan asas pemungutan pajak, ada asas domisili, asas sumber, dan asas kebangsaan. Untuk asas domisili atau asas tempat tinggal, negara ini berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang tentunya bertempat tinggal di wilayahnya, namanya asas tempat tinggal, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri. Yang kedua ada asas sumber. Jadi negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Jadi untuk asas sumber, negara akan mengenakan pajaknya sesuai dengan penghasilan wajib pajak tersebut walaupun wajib pajak tersebut tidak tinggal di negara tersebut. Jadi wajib pajak tersebut misalnya tinggal di Singapura, kemudian wajib pajak tersebut mempunyai penghasilan yang bersumber di wilayah di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak tersebut, maka akan dikenakan pajak berdasarkan asas sumber. Kemudian ada asas kebangsaan, yaitu pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Itu untuk asas pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak ada 3, tadi sudah saya singgung juga di awal, ada official assessment system, kemudian self assessment system, dan ada withholding system. Sebelum reformasi perpajakan tadi sudah saya sampaikan menggunakan official assessment system. Dalam official assessment system ini, suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan berapa besarnya pajak yang terutang. Jadi pemerintah atau fiskus yang akan menentukan berapa besarnya pajak terutang. Ciri-ciri official assessment system, wajib pajaknya tentunya pasif karena yang menentukan besarnya pajaknya adalah pemerintah. Kemudian wewenang menentukan besarnya pajak ini ada pada fiskus. Hutang pajak setelah timbul surat ketetapan pajak, jadi hutang pajaknya akan timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak. Contohnya apa? Di sini ada pajak bumi dan bangunan. Yang kedua ada self assessment system. Itu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya bagaimana untuk self-assessment system? Karena wajib pajak tersebut menentukan sendiri, maka wajib pajaknya aktif. Wewenang menentukan besarnya pajak ini pada wajib pajak sendiri, dan fiskus tidak ikut campur, hanya mengawasi saja. Contohnya apa? PPh tahunan, pajak penghasilan tahunan. Kemudian untuk withholding system, adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga, jadi bukan fiskus dan wajib pajak, namun kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut pajak terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya untuk withholding system ini memotong dan memungut pajaknya pihak ketiga, jadi pemotong dan pemungut pajaknya dari pihak ketiga. Contohnya apa? PPh pasal 21 dan PPh pasal 27. Ini sistem pemungutan pajak. Kemudian bagaimana timbul dan hapusnya utang pajak? Yang pertama ada ajaran formil.
Hutang pajak ini timbul karena dikeluarkan surat ketetapan pajak (SKP) oleh Fiskus. Ajaran ini diterapkan pada Official Assessment System. Yang kedua ada ajaran material. Hutang pajak ini timbul karena berlakunya undang-undang. Seseorang ini dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan, misalnya membeli barang seperti itu. Ajaran ini ditetapkan pada self-assessment system. Jadi untuk ajaran material ini diterapkan pada self-assessment system, jadi dikenakan pajak berdasarkan suatu keadaan dan perbuatan, misalnya bekerja, memperoleh penghasilan, akan dikenakan pajak, seperti itu. Dan hapusnya utang pajak ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama terkait dengan pembayaran, sudah dibayar, kemudian terkait dengan kompensasi, terkait dengan daluarsa, dan pembebasan serta penghapusan. Ada beberapa hambatan dalam pemungutan pajak. Ada perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Untuk perlawanan pasif, masyarakat ini enggan membayar pajak yang disebabkan oleh perkembangan intelektual dan moral masyarakat. Jadi ini tentunya ke arah yang perkembangan ke arah yang tidak baik ya, karena tidak mau atau enggan membayar pajak. Kemudian sistem perpajakan yang sulit dipahami oleh masyarakat, sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik. Itu yang termasuk ke dalam perlawanan pasif. Penyebabnya untuk perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak. Jadi untuk perlawanan aktif ini ada tax avoidance, kemudian ada tax evasion. Untuk avoidance, usaha untuk meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang. Kalau tax evasion, jadi usaha meringankan dengan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang atau menggelapkan pajak. Jadi untuk tax avoidance ini dengan manajemen pajak, dengan tidak melanggar undang-undang. Kalau yang evasion ini meringankan pajak dengan cara melanggar undang-undang. Tentunya ini sangat tidak baik ya untuk tax evasion ini. Jadi ini yang termasuk ke dalam perlawanan aktif, yaitu semua usaha dan perbuatan yang dilakukan wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajaknya. Tarif pajak, ada beberapa tarif pajak. Yang pertama tarif proporsional atau sebanding. Tarif ini berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah pajaknya. Jadi tarifnya persentasenya tetap berapapun jumlah pajak yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contohnya apa untuk tarif proporsional? Yaitu penyerahan barang kena pajak (BKP) di dalam daerah pabean akan dikenakan PPN sebesar 10%. Berapapun penyerahan barang kena pajak ke dalam daerah pabean, ini dikenakan PPN sebesar 10%. Ini contoh untuk tarif proporsional. Kemudian untuk yang kedua ada tarif tetap. Ini tarif berupa jumlah yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contohnya, tarif bea materai untuk cek dan biliet giro dengan nilai nominal berapapun 2.000. Jadi jumlahnya tetap 2.000. Yang ketiga, tarif progresif. Persentase tarif yang digunakan semakin besar apabila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Jadi semakin besar jumlah yang dikenakan pajak, tentunya persentase tarifnya yang digunakan semakin besar. Contohnya pasal 17 Undang-Undang PPh untuk wajib pajak dalam negeri. Tarif progresif ini dibagi 3 menurut kenaikan persentasenya meliputi tarif progresif, kenaikan persentasenya semakin besar.
Kemudian tarif progresif tetap, kenaikan persentasenya tetap, dan tarif progresif degresif, jadi kenaikan persentasenya semakin kecil. Untuk tarif progresif tadi contohnya apa? Misalnya untuk dikenakan tarif pasal 17, 5%, 15%, 25%, dan 30%. Untuk 5% 0 sampai 50 juta rupiah, kemudian 50 juta sampai 250 juta akan dikenakan tarif 15%, kemudian 250 juta sampai 500 juta rupiah akan dikenakan tarif 25%, dan di atas 500 juta akan dikenakan tarif progresifnya 30%. Itu tarif progresif. Kemudian ada tarif degresif. Persentase tarif yang digunakan semakin kecil apabila jumlah yang dikenai pajaknya semakin besar. Itu untuk tarif pajak ada tarif proporsional, tarif tetap, tarif progresif, dan tarif degresif. Jadi Bapak dan Ibu, itu dasar-dasar perpajakan sebagai ilmu yang saya berikan untuk Bapak Ibu sebagai sharing saja agar Bapak Ibu tahu apa itu pajak, kemudian apa fungsi pajak, kegunaan pajak, macam-macam tarif pajak, jenis pajak, pengelompokan pajak, hukum pajak, dan sebagainya yang sudah saya sampaikan terkait dengan dasar-dasar perpajakan. Semoga dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu, menambah pengetahuan Bapak dan Ibu terkait dengan pajak. Jadi uang pajak Bapak dan Ibu ini sangat berarti bagi pembangunan negeri ini, karena pajak itu untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, kemakmuran masyarakat. Kemudian ini daftar pusaka yang saya gunakan, mungkin Bapak Ibu bisa mencarinya kalau ingin mengetahui pajak lebih lanjut terkait dengan perpajakan, bisa membuka buku dari Bapak Mardiasmo. Kemudian ada Undang-Undang KUP, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Bapak dan Ibu, saya mohon kesediaannya setelah membaca modul yang kami berikan dan setelah melihat setelah melihat video yang saya buat, yang saya unggah di YouTube, untuk bersedia mengisi kuesioner kegiatan pengabdian kepada masyarakat kami pada link yang sudah tertera di halaman akhir modul Bapak dan Ibu atau yang saya tampilkan di sini, karena jawaban dari Bapak Ibu sangat membantu kami dalam pengabdian kepada masyarakat, dalam melanjutkan kegiatan kami untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang insya Allah akan berguna bagi masyarakat. Jadi kami mohon Bapak dan Ibu bersedia untuk mengisi kuesioner kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan mengklik link tersebut. Sekian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah pengetahuan Bapak Ibu terkait dengan apa itu pajak. Bapak Ibu lebih mengerti terkait dengan dasar-dasar perpajakan. Jadi beberapa pertanyaan Bapak Ibu terkait dengan apa itu pajak, kemudian kegunaan dan fungsi pajak, ini dapat terjawab dengan melihat modul kami, dan melihat penjelasan dari saya di video ini. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasi kerjasamanya. Semoga kami dapat melanjutkan pengabdian kepada masyarakat baik di Kecamatan Tulis maupun di daerah yang lainnya, sehingga dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semua. Di sini ada foto kami, ada Pak Ropinov, Bu Ika, Budian, kemudian saya, kemudian ada Pak Didi, kemudian ada Pak Retno yang menggunakan masker ini, dan teman-teman mahasiswa D3 Administrasi Pajak, kemudian ada foto dari Mbak Tineke.
Semoga kami nanti jika masih ada kesempatan dapat bertemu lagi dengan Bapak Ibu pada pengabdian kepada masyarakat selanjutnya, insya Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Kami mohon maaf apabila pengabdian kepada masyarakat kami masih kurang dan masih kurang di Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.